Baik, sudah mulai terekam Bu Indri. Oke. Silahkan Bu Indri bisa memulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Indri. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini cukup melelahkan Bu. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus saya hadiri dan alhamdulillah dari 2 kegiatan tadi pagi bisa saya hadiri, bisa saya ikuti, dan ini kemudian saya bisa menghadiri apa yang menjadi undangan Bu Indri. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Tetap sehat ya Pak Sigit ya. Tetap semangat. Gini Pak, saya tuh melihat-lihat Pak Sigit itu akhir-akhir ini tidak seperti biasanya, seperti kurang, meskipun tadi ditanya kabarnya semangat, tapi akhir-akhir kemarin itu melihat kurang bersemangat. Itu seperti ada sesuatu atau seperti apa Pak Sigit? Ya, itu Bu. Jadi memang ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di hari yang sama, di waktu yang bersamaan. Jadi kadang saya membagi waktu itu agak bingung. Nah, namun pada akhirnya bisa saya selesaikan semua, walaupun ada salah satu kegiatan yang terkalahkan begitu ya Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi sedang banyak kegiatan ya Pak Sigit ya. Gini Pak Sigit, mungkin Ya Bu. pertemuan kita sore ini ada dengan waktu yang hanya singkat. Ini kira-kira dari hasil percakapan ini Pak Sigit ingin menghasilkan apa dalam percakapan ini Pak Sigit? Dengan permasalahan Pak Sigit yang sedang dihadapi ini, apa yang ingin kita hasilkan dari percakapan ini Pak Sigit? Mungkin yang ingin saya hasilkan dari percakapan kita pada hari ini, bagaimana agar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik, dan misalnya pada hari ini ada 2 tugas yang harus saya selesaikan, bisa selesai semua dengan baik dan tidak ada salah satu yang mungkin tertinggal atau telat gitu Bu. Seperti itu Pak. Berarti terlalu banyak kegiatan, kemudian jadi ada salah satu kegiatan yang sama-sama penting tapi terabaikan ya Pak. Iya Bu. Mungkin salah satunya pada hari ini pagi harus mengikuti upacara, kemudian setelah upacara harus ada persiapan lomba juga untuk tingkat kecamatan. Kemudian sore ini juga harus bertemu dengan Ibu, jadi kadang salah satu kegiatan bisa tertinggal. Iya Pak Sigit ya. Kemudian Pak Sigit, harapan Pak Ya Bu. ini dari tujuan Pak Sigit dalam percakapan kita hari ini itu, dengan permasalahan Pak Sigit itu memangnya yang berhasil itu yang seperti apa Pak? Yang berhasil yang dimaksud Pak Sigit, yang mau yang seperti apa yang Pak Sigit inginkan kita dari percakapan? Iya Bu, mungkin yang saya inginkan ketika saya mempunyai tugas di hari yang sama, kedua-duanya bisa saya selesaikan dengan baik dan juga tepat waktu gitu ya Bu ya. Oke, berarti Tanpa ada salah satunya yang tertinggal. berarti fokus tujuan kita ini Pak Sigit
kita mempunyai keinginan ya, berarti ketika dikatakan berhasil itu bisa seimbang ya Pak ya, bisa antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain itu bisa terlaksana semua seperti itu Pak. Iya Bu. Oke. Jadi seperti itu tujuannya. Oke Pak Sigit. Kemudian Pak Sigit, apa sih hambatan Pak Sigit untuk dapat mencapai harapan Pak Sigit yang Pak Sigit inginkan? Ada nggak sih hambatannya? Hambatan ketika? Jadi hambatan yang saya rasakan itu biasanya saya cenderung lebih fokus atau konsentrasi dengan tugas atau kegiatan yang saya lebih suka gitu Bu. Nah, mungkin pada hari ini tadi saya sebenarnya lebih suka kegiatan pramuka ya. Tadi ada upacara itu. Saya terlalu lama bersama teman-teman pramuka ngumpul-ngumpul, kemudian ngobrol panjang lebar, sehingga saya sedikit lupa dengan oh iya hari ini juga saya harus persiapan lomba untuk besok pagi gitu. Akhirnya persiapan untuk lomba besok pagi untuk tingkat kecamatan tadi saya agak ini ya Bu, agak terlambat hadirnya dan kemudian ada beberapa tugas yang harusnya saya buat juga belum selesai Bu. Iya Pak, memang untuk memanage waktu itu memang kita butuh strategi yang baik. Kemudian Iya. Pak Sigit, untuk Pak Sigit menyikapi dengan hambatan-hambatan tersebut, bagaimana? Mungkin dari Menyikapi. saya, ya, mungkin dari saya yang saya rencanakan seperti tadi saya sebetulnya juga sudah paginya sudah merencanakan bahwa saya mengikuti kegiatan upacara Hari Pramuka ini mungkin dari jam 7 sampai jam 9 saja. Dan kemudian jam Ya. 9 sampai jam 12 saya harus langsung ke lokasi tempat pelaksanaan lomba untuk persiapan bersama guru-guru yang lain gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu ya Pak ya, karena memang uh, sibuk berarti Pak Sigit ini sibuk. Jadi berusaha untuk memanage waktu. Oke, hebat ya Pak Sigit. Kemudian kira-kira Ya, Bu halo Pak Devi, Sigit. bagaimana? Oh, Ya, saya ulangi. Oke, maaf ya, ini sinyalnya. Kira-kira ya, dari skala 1 sampai 10 ini Pak Sigit berada di posisi berapa ini Pak Sigit? jadi untuk skala dalam angka mungkin dalam mengerjakan beberapa tugas saya saat ini masih berada di posisi 6 atau 7 ya Bu, karena kadang tugas kedua itu sering kalah dengan tugas yang pertama atau sebaliknya Bu. Berarti kira-kira di antara tugas yang pertama dan tugas yang kedua itu apakah ada yang paling lebih penting di antara keduanya atau penting semuanya? Jadi menurut saya memang kedua tugas tersebut sama pentingnya ya Bu. Dan terkadang memang seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya kadang sedikit berlama-lama dengan tugas yang mungkin dalam hati saya itu saya lebih senang dengan tugas itu gitu. Walaupun harusnya saya selesaikan dengan baik dan bisa saya bereskan keduanya gitu. Oh, seperti itu. Oke, Pak. Ya, Kemudian Pak Sigit, apa untuk rencananya Pak Sigit, apa prioritas Pak Sigit untuk dapat mencapai tujuan Pak Sigit tersebut? Apa yang um, diprioritaskan? ya mungkin rencana atau rancangan saya agar misalnya seperti tadi pagi dua tugas saya bisa selesai dengan baik semua, mungkin saya perlu uh, Memprioritas.
memberikan prioritas atau barangkali saya perlu memakai catatan ya Bu, karena mungkin selama ini saya tidak sering melakukan catatan atau to-do list. Hari ini saya harus apa dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu ya Bu ya. Oh ya, oke Pak. Terus rancangan sukses yang seperti apa sih Pak? Sukses, Pak, dikatakan dengan rencana Pak Sigit yang sudah direncanakan ini tuh dikatakan sukses itu yang seperti apa? Dari saya pribadi mengidentifikasi sukses itu ketika dalam satu hari misalnya saya mempunyai 2 tugas, dari 2 tugas tersebut bisa saya selesaikan semua dengan baik gitu ya Bu ya. Mungkin gambaran sukses dari saya seperti itu. Berarti saya bisa bertanggung jawab dengan kedua tugas tersebut. Oh, seperti itu. Iya, Untuk bagaimana untuk antisipasi Pak jika rencana Bapak, rencana Pak Sigit mengalami kendala? Antisipasi apa? jadi antisipasi saya jika tugas saya mengalami kendala mungkin seperti yang tadi saya lakukan. Saya sering meminta teman saya atau teman yang ada di lokasi itu mengingatkan saya, Bu. Dalam hal ini yang sering mengingatkan saya adalah teman satu sekolah yang duduknya di samping saya gitu. Jadi kadang lewat telepon nih, Pak, nih jenengan hari ini ada acara di sini loh, jangan lupa gitu ya. Alhamdulillah antisipasinya masih ada beberapa teman yang mau mengingatkan gitu. Jadi Alhamdulillah ya Pak ya. iya. Oke. Pak Sigit, untuk kesimpulan kita hari ini, komitmen apa yang Pak Sigit buat untuk menjalankan rencana? Komitmen. Pak Sigit pasti punya komitmen. Iya, Bu. Jadi komitmen yang ingin saya lakukan mulai hari ini mungkin saya akan membuat catatan tugas hari ini apa, kemudian harus saya laksanakan sampai jam berapa, batas waktunya, kemudian tugas yang kedua apa, berikut dengan maksimal harus selesai jam berapa, kemudian juga menghubungi teman-teman saya untuk mengingatkan ketika mungkin saya lupa gitu ya Bu ya dengan apa yang harus saya selesaikan pada hari itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi Pak Sigit ini mempunyai rencana yang terschedule, luar biasa. Seperti yang tadi katanya Pak Sigit sudah disampaikan tadi, berarti ada dong orang-orang yang terlibat untuk menjalankan komitmen ini, Pak. Adakah? Siapa? Mungkin. Ada Bu, biasanya ada teman-teman dalam apa namanya itu satu organisasi. Kalau di posisi saya saat ini, jadi teman-teman KKG ya Bu ya, kelompok kerja guru itu biasanya yang sering mengingatkan saya dan terlibat langsung. Selain mengingatkan juga mereka sering membantu tugas-tugas saya. Misalnya ada tugas hari ini yang belum selesai dan saya harus meninggalkannya untuk bertemu Bu Indri, maka teman saya yang lain membantu untuk menyelesaikan tugas saya ini Bu di tempat persiapan lomba untuk besok itu Bu. Ya, bagaimana Bu Indri? Oke, Pak. Agak sedikit terputus ya Bu ya. Ini Koneksi. dengar saya tidak? Ya, sekarang udah jelas lagi Bu. Oke. Mungkin dari permasalahan yang sedang Pak Sigit hadapi ini sebenarnya Pak Sigit sudah itu ya, sudah
punya rencana. Sebenarnya Pak Sigit sudah punya solusi-solusi, punya Iya, planning-planning dan untuk menyikapi apa yang sedang Pak Sigit hadapi ini. Oke, Pak iya. Sigit, mungkin lain waktu kita bisa melakukan tindak lanjut kaitan dengan sesi ini setelah Pak Sigit nanti menjalankan rencana-rencana yang sudah Pak Sigit rancang. Nah, mungkin nanti kita bisa bertemu kembali di sesi berikutnya ya Pak Sigit ya, kaitan dengan permasalahan Pak Sigit ini. Iya, Bu. Baik, terima kasih atas beberapa solusi dan arahan dari Bu Indri. Mohon Hanya izin untuk mendamping. ya, ya, Mendamping menggali potensi Pak Sigit iya, sebenarnya. iya. Ya, terima Oke. kasih untuk diskusi hari ini ya, Bu. Mohon izin untuk kembali ke lokasi lomba, melanjutkan persiapannya ya, Bu. Oke, Pak Sigit, sama-sama. Semangat ya, Pak Sigit. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Agak ini ya, Bu ya, agak sinyalnya agak terkendala. iya, yang Nah, sinyalnya ya terkendala punya saya atau punya Pak Sigit nih? kadosnya punya jenengan, Bu. Memang Punya saya. nggih. Oke. Jenengan di sekolah apa ini, Bu? Iya. Hmm, baik, Eh, kita lanjut dari jam 16.34 sampai 16.50 ya, Bu ya. oh ya. 15 menit. Oke. Baik, bisa dimulai nggih, Bu nggih? Sebentar Pak Sigit, sebentar. Oke. Oke. Sudah. Eh, Ya. ya, baik Bu, ini topik kita sudah ada ya Bu, seperti yang kemarin kita obrolkan. Oke. Bu Indri sebagai coach dan saya sebagai coach. Oke, sampai jam Sampai 5 kurang seperempat, Pak. kurang 10 kayak ini Bu. Oh, kurang 10. Oke. Soalnya ini 35. Kita mulai ya, Pak ya. Ya, siap. Bismillah. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Indri. Wah, lama udah nggak sering ketemu kita ya Bu. Bagaimana kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik, sehat, dan tetap dengan aktivitas yang sehari-harinya. Alhamdulillah. Senang dengarnya kalau Bu Indri kabarnya baik dan sehat. Jadi hari ini kita akan Iya, berdiskusi, Bu. iya. Mungkin akan membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah Bu Indri sedang ada waktu luang untuk hari ini? Insya Allah ya Pak. Kebetulan tugas juga sudah selesai. Mungkin kita bisa bercakap-cakap agak lumayan Pak Sigit. Baik Bu Indri, terima kasih juga Ibu Indri sudah meluangkan waktu. Jadi saya ingin tahu Bu, akhir-akhir ini saya sering mendengar suara gaduh dari kelasnya Bu Indri. Bahkan kadang juga terdengar suara salah satu murid dari Bu Indri itu menangis. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan murid Bu Indri di kelas gitu ya Bu? Sebenarnya gini Pak, iya Pak. Eh, Iya Bu. iya Pak, sebenarnya saya memang sedang memerlukan seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Pak. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk membantu saya. Oh gitu Bu. Iya Bu. Sama-sama. Saya juga senang bisa
ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kita ya Bu untuk saling membantu ketika terjadi masalah di sekolah kita. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu pada hari ini? Begini Pak, saya ingin mendapat solusi dari apa ya sebenarnya? Dari masalah yang sering terjadi di kelas saya ini, Pak. Oh begitu Bu. Selain itu apakah ada masalah yang lain lagi Bu Indri? Begini Pak, saya itu masih bingung dan sedikit kesal terhadap apa yang terjadi di kelas saya. Hanya memendam saja ini Pak selama ini dan saya Iya Bu. Halo Bu. ya halo, halo. Ya baik Bu Indri. Coba Bu Indri bisa ceritakan kira-kira apa yang Bu Indri rasakan saat ini? Begini Pak, akhir-akhir ini saya Ya. merasa ketika saya tersebut kurang berminat dengan pembelajaran saya dan cenderung tidak memperhatikan. Bahkan anak sering sibuk bermain sendiri atau kadang-kadang malah mengganggu temannya yang lain. Kemudian Oh. saya juga sering berpikir, apakah mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik untuk ketiga murid tersebut, Pak? Iya iya. Tidak menarik bagaimana ya Bu kira-kira? Bisakah Bu Indri menceritakan lebih lanjut kenapa ketika murid Bu Indri tersebut tidak tertarik dengan pembelajaran yang Bu Indri lakukan di kelas? Dan kira-kira apa yang membuat Bu Indri bisa berpikir seperti itu Bu? Iya, Pak, yang saya rasakan itu, di dalam kelas hanya ketika murid saya tersebut yang sering bermain-main sendiri dan tidak bisa mengikuti pelajaran seperti murid-murid yang lain, Pak. Meskipun dan ketika murid saya tersebut, sepertinya kebanyakan murid saya yang bisa mengikuti pelajaran saya dengan cerita dan ceramah memiliki gaya belajar auditori. Kemudian ketika anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran saya tersebut, kemungkinan memiliki gaya belajar lain atau gaya belajar visual mungkin ya Pak ya? Oh, Bu. Iya mungkin ya Bu. Mungkin seperti itu yang terjadi pada 3 murid Bu Indri yang sedang dikeluhkan ini. Karena memiliki gaya belajar berbeda, kemudian ketika anak tersebut tidak bisa mengikuti apa yang Bu Indri sampaikan dengan metode ceramah, ataupun ketika Bu Indri juga melakukan metode bercerita gitu. Nah, kemudian kira-kira apa sih yang akan Bu Indri lakukan pada ketiga murid Bu Indri tersebut, mungkin agar bisa mengikuti pelajarannya Bu Indri ya, seperti teman-teman yang lain? Sepertinya benar begitu ya Pak ya. Ketika murid saya yang kurang bisa mengikuti pelajaran saya, memang memiliki gaya belajar berbeda dengan kebanyakan murid saya yang lain. Mungkin pada pelajaran selanjutnya saya perlu merubah metode atau media pembelajaran yang bisa menarik minat mereka. Ya kelihatannya gaya belajar mereka yang saya perlu itu termasuk visual. Jadi saya perlu menggunakan media video agar ketiga anak tersebut bisa tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Baik Bu Indri. Itu ide yang cukup bagus loh Bu. Mungkin dengan Bu Indri membuat pembelajaran nanti akan menimbulkan ketertarikan ketika murid Bu Indri tersebut dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian apakah Bu Indri yakin dengan menggunakan media video pembelajaran atau ketika
Bu Indri membuat media pembelajaran yang berupa video itu bisa menarik minat belajar untuk ketika murid Bu Indri tersebut yang sering bermain sendiri misalnya atau tidak bisa mengikuti pembelajaran Bu Indri dengan baik? Insya Allah cukup yakin ya Pak, karena berdasarkan pengamatan saya, ketika murid saya tersebut cukup tenang ketika melihat tayangan video senam di hari Jumat, dan mereka juga cukup bisa mengikuti kegiatan senam Jumat pagi. Seperti itu Pak. Oh iya iya begitu. Kemudian kira-kira menurut Bu Indri apa sih tujuan pembicaraan yang kita lakukan pada sore hari ini, Bu? Mungkin bisa Saya dijelaskan. ingin jadi ada yang membantu mendapat solusi yang tepat agar ketika murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti teman-teman yang lain, Pak. Tetapi juga tidak lepas dari merampas hak mereka yang masih pada tahap bermain. Iya iya, Bu. Seperti itu, Pak. Begitu ya, Bu. Kemudian kira-kira apa sih yang menjadi hambatan Bu Indri dalam melaksanakan pembelajaran yang bisa menarik perhatian untuk ketiga murid Bu Indri tersebut yang sering mungkin bermain sendiri ya, Bu? Iya. Kira-kira bagaimana itu? Begini Pak, kebetulan di sekolah kita ini kan baru mempunyai LCD proyektor satu untuk media pembelajaran. Dan ketika sedang digunakan kelas lain, maka saya harus menunggu selesai dan harus tetap mengajar tanpa bantuan media tersebut. Jadi kita bergantian untuk menggunakan LCD tersebut, Pak. Oh, begitu kejadiannya. Kemudian kira-kira bagaimana pendapat Bu Indri? Apakah memang perlu penjadwalan mungkin terkait pemakaian LCD proyektor yang saat ini memang sekolah kita baru memiliki satu ya, Bu? Apakah perlu Iya, dijadwal? mungkin sebaiknya begitu ya Pak ya. Ada penjadwalan untuk pemakaian LCD proyektornya, dan mungkin karena saya hampir tidak pernah menggunakan, maka digunakan oleh guru yang lain ya Pak ya. Mungkin karena saya jarang juga pakai proyektornya Pak itu Pak. Baiklah, Bu. Kalau seperti itu yang terjadi, kira-kira kemudian bagaimana ya cara Bu Indri bisa mengatasi masalah tersebut atau mencari solusi dari masalah tersebut ya, Bu ya? Mungkin saya akan sering membuat video pembelajaran Pak, dan juga berkoordinasi dengan guru yang lain agar pemakaian LCD proyektor untuk media pembelajaran tidak bertabrakan jadwal pemakaiannya. Yang terjadi selama ini, Hmm, saya tidak sering buat video pembelajaran dan lebih sering digunakan guru yang lain. Mungkin lebih kesempatannya untuk menggunakan itu jadi itu Pak. oh, Eh, jadi seperti iya, itu. jadi kurang kesempatannya untuk menggunakan. Hmm, baik, Bu Indri. Kemudian apakah Bu Indri akan lebih sering membuat media pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar murid setelah mungkin bisa berhasil menangani masalah dari ketika ketiga murid Bu Indri yang sering tidak bisa mengikuti pelajaran itu ya, Bu? Iya, Pak. Mungkin ketika saya berhasil menangani masalah ketiga murid saya ini, saya akan lebih menyesuaikan materi pembelajaran saya dengan gaya belajar mereka, yang juga sudah saya pelajari dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional juga, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu Indri. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya, Bu? Iya, Pak. Saya akan segera apa ya, Pak ya? Akan segera membuat
media pembelajaran mungkin yang benar-benar sesuai dengan gaya belajar murid saya, Pak. Bagus sekali Bu Indri. Memang harus seperti itu ya Bu. Kita sebagai seorang pengajar memang harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu. Dan tentunya sangat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari bersama. Juga tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional seperti yang sudah Bu Indri sampaikan tadi. Iya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak atas diskusi dan bimbingannya hari ini Pak. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada ketiga murid saya tersebut Pak. Iya Bu, sebetulnya ini bukan bimbingan ya Bu ya, tapi kita diskusi bersama untuk mencari solusi ya Bu. Ya, saya tahu kalau Bu Indri ini adalah salah satu guru yang sangat kreatif di sekolah kita Bu. Bu Indri pasti bisa lah menyelesaikan masalah yang terjadi pada ketiga murid Bu Indri tersebut. Dan saya juga percaya bahwa Bu Indri adalah salah satu guru penggerak yang hebat yang dimiliki sekolah kita Bu. Nah, Ibu Indri juga bisa bergerak dan juga menggerakkan teman-teman yang lain ya Bu. Ya sudah Semangat untuk Bu Indri. sudah bergerak ini Pak. Iya Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas pendampingannya kepada saya saat ini dan saya mohon izin untuk kembali ke kelas saya Pak. Assalamualaikum Pak Sigit. Ya, waalaikumsalam Bu Indri, sama-sama. Terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya pada hari ini. Monggo Ya, silakan untuk kembali ke kelas Bu Indri. ya terima kasih Pak Sigit.